Halo semua, kami dari kelompok 48 Inovasi Digital. Sini kami akan mempresentasikan solusi tentang inovasi digital yang kami buat, yang berjudul Gastridec. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wilson Exaudi Siombing dengan NIM 12S22011 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Dea Karisma Syaan dengan NIM 21S22057 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Garal Renhata Ditya Sitio dengan NIM 11322001 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Regina Swasti Ratu Silaban dengan NIM 13322049 dengan Prodi D3 Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Joyfon Gabriela Sinaga dengan NIM 11422056 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Kevin Nababan dengan NIM 21S22028 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Nita Herlinda Kurniawati Simangunsong dengan NIM 11322056 dari Program Studi D3 Teknologi Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ide inovasi digital yang kami buat. Topik yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama itu ada permasalahan, bab kedua ada solusi inovatif, bab ketiga ada pendekatan implementasi, dan bab 4 ada penutup. Bab Untuk yang 1 bab yaitu pertama, permasalahan. untuk yang bab pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Deasian. Bab pertama yaitu permasalahan, latar belakangnya, gangguan kesehatan. Dilansir dari hasil survei, ada salah satu penyakit yang paling umum terjadi di Indonesia dan di dunia adalah penyakit MA. Menurut data WHO, World Health Organization, pada tahun 2019 terdapat sekitar 1,7 miliar penduduk di dunia yang menderita penyakit MA. Pada satu kelompok orang, survei menunjukkan bahwa 30% sampai 40% diantaranya pasti mengalami gangguan MA. Sebesar 90% dari penyakit MA tersebut termasuk dalam jenis fungsional. Ini artinya MA tidak disebabkan karena kelainan pada saluran cerna, melainkan stres, kurang tidur, beban pekerjaan, serta pola makan yang tidak teratur. Sisa 10% termasuk dalam jenis organik, yaitu kelainan pada organ pencernaan. Mengapa hal ini menarik? Secara medis, sakit MA ini dikenal dengan nama sindrom dispepsia. Di dalam dunia kedokteran, MA dikenal dengan nama gastristis. Gejala penyakit MA antara lain adalah rasa nyeri pada ulu hati dan panas pada lambung. Biasanya penderita MA akan kesulitan mengkonsumsi makanan. Penderita akan mual dan muntah serta perut terasa kembung dan penuh serta sering sendawa. Gejala ini terjadi karena adanya peningkatan asam lambung yang berlebihan di bagian dinding lambung. Pada sakit MA yang lebih akut, penderita akan mual dan muntah secara terus-menerus. Gejala ini akan semakin parah jika dibiarkan terus-menerus. Masih banyak penderita sakit MA yang tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya, pola makan, dan stres, sehingga kami memberikan solusinya. 2. Tentang solusi inovatif akan kembali dijelaskan oleh teman saya. Bab 2, solusi inovatif. Tren. Aplikasi digunakan sebagai media untuk berkonsultasi kepada dokter ahli penyakit MA atau lambung. Aplikasi berisikan hal-hal mengenai segala jenis makanan yang memicu kambuhnya penyakit MA. Aplikasi berisikan hal-hal mengenai segala jenis obat-obatan sebagai pereda penyakit MA. Aplikasi digunakan sebagai media pemesanan obat MA melalui dokter bagi konsultasi penyakit.
Berikutnya, aplikasi dapat digunakan sebagai kontak sosial antara para pengguna yang menderita penyakit MAH. Dan yang terakhir, aplikasi berisikan hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala penyakit MAH. Evaluasi solusi. Yang pertama, efektif. Atau pengguna tidak perlu jauh-jauh untuk datang berkonsultasi ke alamat dokter tersebut. Yang kedua, efektif atau lebih terpercaya karena dibuang langsung oleh ahlinya. Yang ketiga, efektif atau lebih terpercaya karena dibuat langsung oleh ahlinya. Yang keempat, efektif, tidak perlu menghabiskan waktu dalam pembelian obat ke apotek. Yang kelima, efektif sangat penting sebagai sharing pengalaman antara sesama penderita penyakit MAH. Yang keenam, efektif sangat efektif sebagai referensi untuk menambah wawasan bagi para penderita penyakit MAH. Deskripsi solusi. Pertama, media konsultasi dengan dokter. Yang kedua, media kontak sosial sesama penderita penyakit MAH. Ketiga, media pemesanan obat MAH. Keempat, media sebagai referensi mengenai jenis obat, gejala, serta pemicu penyakit MAH. Bab 3 yaitu pendekatan implementasi solusi. Yang menjadi pendekatan implementasi solusi di sini adalah yang pertama untuk perancangan sebuah aplikasi. Selanjutnya, aplikasi yang dirancang diuji kembali terhadap segala aspek yang ditentukan. Lalu pembuatan kesimpulan atas pengamatan uji coba aplikasi yang berpatokan dengan aspek yang ditentukan, dan jika aplikasi lolos uji coba, aplikasi akan berpatokan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan data terkait, salah satu penyakit yang paling umum terjadi di Indonesia dan di dunia adalah penyakit MAH yang sangat dihiraukan. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah solusi, yaitu sebuah aplikasi yang berguna sebagai media konsultasi terhadap dokter dan sesama pengguna. Pemesanan obat serta referensi untuk mencegah mengatasi penyakit MAH. Aplikasi ini dirancang untuk umum, terutama kepada para penderita penyakit MAH, sehingga semua orang dapat merasakan kelebihan dari aplikasi ini. Demikian hasil presentasi kami mengenai ide inovasi digital tentang aplikasi Gastridec. Jika ada dalam kesalahan kata maupun hasil presentasi kami, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.